Assalamualaikum Pak Latif. Bagaimana kabarnya? Terlihat segar nggih sekarang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat Bu. Lah pripun kabar Bu Dewi dan keluarga? Semua sehat kan? Alhamdulillah, saya dan keluarga juga sehat, Bapak. Wah, ada keperluan apa ini Bu? Kok tumben mampir ke sini? Iya ini Pak, kebetulan saya itu ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan nggih kepada jenengan, Bapak? Monggo silahkan. Jika ada yang bisa saya bantu, akan saya bantu Bu. Jadi begini Pak Latif, selama Bapak menjadi kepala MTS Al-Furqon ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Bapak menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Yang mana ya Bu? Sebenarnya sih banyak masalah yang menimbulkan dilema di sini. Oh, ini aja ya, yang terdekat kemarin saat penerimaan peserta didik baru. Seperti Bu Dewi ketahui, tahun ini jumlah siswa yang mendaftar di MTS Al-Furqon itu menurun. Tahun ini kami hanya memperoleh 25 murid. Dengan murid tersebut, maka kami hanya membuka satu kelas Bu. Padahal ibu tahu sendiri kan, kami memiliki 15 guru. 15 guru Bu. Dengan demikian, terjadi jumlah kelebihan guru pada tahun ini. Padahal sebagian besar guru kami sudah bersertifikasi loh Bu. Jadi saya jadi bingung saat itu antara akan memberhentikan guru yang belum bersertifikasi atau mempertahankan mereka. Padahal kondisi keuangan juga sedang tidak stabil jika murid yang diperoleh sedikit. Lantas, keputusan apa yang Bapak ambil saat itu? Bersama dengan para wakil kepala sekolah, saat itu kami memutuskan untuk mempertahankan GTT yang ada yang belum bersertifikasi, tapi dengan konsekuensi mereka memperoleh jam yang sangat sedikit, yaitu 6-8 jam per minggu. Kami juga mempersilahkan kepada GTT jika mereka ingin mencoba mencari tambahan jam di sekolah lainnya. Wah, keputusan yang sangat solutif sekali nggih Pak nggih. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari, ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Pak Latif, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Biasanya sih saya lihat dulu kasusnya gitu loh Bu. Jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu bujukan moral. Tetapi jika itu tidak berhubungan dengan ranah hukum, itu adalah dilema etika. Apalagi jika dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi yang lainnya. Jadi sudah bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Oh, berarti seperti kasus dilema etika yang Bapak hadapi tadi, nggih. Apakah akan mempertahankan GTT yayasan atau memberhentikannya, di mana keduanya itu merupakan keputusan yang benar dan tidak melawan hukum? Iya, betul sekali Bu. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut saya lebih memilih nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi Bu.
Karena dengan menjunjung nilai kebajikan seperti keadilan, kemudian kejujuran, kemanusiaan, dan lainnya, maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya. Adakah langkah-langkah atau mungkin strategi ya seperti apa yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini, Bapak? Untuk masalah seperti itu, biasanya saya memerlukan 3 tahapan, Bu. Yang pertama itu, saya mengkonfirmasi masalah kepada yang berkepentingan. Kemudian yang kedua, berdiskusi dengan para wakil kepala sekolah dan ketua yayasan. Nah, yang ketiga adalah biasanya saya merefleksikannya. Bagaimana kalau saya ada di posisi mereka? Hal seperti apa yang saya inginkan atau saya ingin diperlakukan seperti apa? Ada nggak Pak hal-hal yang Pak Latif anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Apa ya, Bu? Saya rasa semuanya akan efektif jika kita komunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan ya. Sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi pada kita dan kita tahu apa yang terjadi pada mereka. Adakah yang menurut Pak Latif merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Tantangannya cuma satu, yaitu jika tidak adanya keterbukaan di salah satu pihak. Jadi kasus-kasus dilema ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah itu. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan mungkin Pak atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya itu apakah Bapak langsung menyelesaikan suatu masalah itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau mungkin Bapak memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema itu? Apa ya? Kalau jadwal tertentu mungkin tidak ada ya. Tapi kalau prosedurnya jelas ada. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi itu loh, Bu. Saya memerlukan diskusi terlebih dahulu dengan para wakil kepala sekolah, kemudian mengkonsultasikannya dengan pihak yayasan. 2 langkah itu saya ambil untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah Pak Latif dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika, Bapak? Iya, tentu, Bu. Biasanya saya berkonsultasi dengan ketua yayasan dalam pengambilan keputusan penting, terutama yang berhubungan dengan kepegawaian itu. Pertanyaan terakhir ya Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Intinya kita itu harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik dengan semua pihak. Kita juga harus membangun rasa empati kepada orang yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian, kerjasama kita dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid itu dapat terwujud. Mungkin seperti itu ya, Bu. Pak Latif, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Ya, Bu Dewi, sama-sama. Saya juga senang bisa membantu jenengan. Bapak, kalau begitu saya mohon izin pamit dulu. Semoga lancar semua pekerjaan Bapak hari ini, J. Insya Allah, matur nuwun, Bu. Iya, Bapak, saya mohon pamit, J. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, matur nuwun, Bu, atas rawuhipun. Sami-sami, Bapak.